Shalom bagi kita Bapak Ibu Saudara kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus kita boleh berjumpa lagi di channel YouTube ini, di Shining Passion. Kita hari ini boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita boleh belajar, mari kita boleh berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur. Terima kasih buat rahmat kesetiaan-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami hari-hari ini boleh dituntun, dipimpin Tuhan. Kepada setiap apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami dalam keadaan sukacita, duka cita, masalah, apapun ya Tuhan Yesus. Apapun kondisi kami mau tetap iring Yesus sampai kami Kau temukan boleh berkenan di hadapan Tuhan pada sampai akhirnya. Bapa, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau belajar dari kebenaran firman. Engkau mengurapi, memberkati kami lebih lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita boleh belajar pada pagi hari ini dengan nats Alkitab dalam 2 Korintus 3 ayat 2 sampai dengan 3. Saya boleh baca bagi Bapak Saudara. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi Bapak Saudara, kita boleh belajar pada hari ini tentang bagaimana kita menjadi suratan Kristus yang terbuka. Artinya kita boleh dapat dibaca oleh setiap orang di dalam setiap lini dalam kehidupan kita. Dalam hal ini Bapak Saudara, Paulus bukan memujikan dirinya bahwa dia bisa dibaca oleh semua orang sebagai tulisan kepada orang lain. Bapak Saudara, bukan ada kebanggaan atau kesombongan di dalam dirinya, tapi dia boleh mencontohkan sebuah kehidupan di dalam dirinya bagaimana kepada jemaat-jemaat Tuhan yang lain. Ya, seringkali Paulus seperti dalam 2 Korintus ini, dia boleh menunjukkan karena terjadi ada konflik dengan guru-guru palsu yang membuat dia mau menyatakan atau mengkontraskan dirinya dengan yang lain, bahwa Injil yang dibawa dia adalah benar-benar kehidupan yang benar-benar boleh membangun dalam setiap apa yang diberikan kepada gereja pada saat itu, saudara, bahwa benar-benar keyakinannya adalah bagian daripada Kristus Yesus Tuhan. Bahwa gereja mula-mula mengadopsi ya, atau merekomendasikan awalnya ketidakpercayaan kepada para pelayan-pelayan yang mengelilingi pada saat itu. Dikatakan bahwa kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Paulus sangat menegaskan perlunya surat untuk merekomendasikan dirinya kepada gereja ya, sebagai bapa rohani atau pendiri rohani, sebagaimana Kristus telah menyelamatkannya dan Kristus sebagai Tuhan. Mereka adalah surat daging dan di darahnya dalam penekanan daripada 2 Korintus 3 ayat 3 dikatakan di situ bahwa ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Begitu dalamnya, yang makna tertulis adalah hati kami. Kalau kita boleh belajar dalam perfect past participle bahwa Paulus mengasihi gereja ini ya, secara permanen yang ada dalam hati dan pikirannya, dalam hal tersirat bahwa Allah Kristus atau Roh adalah pelakunya, yaitu mengasihkan kasih Paulus. Jadi Bapak Saudara, kalau kita sebagai suratan Kristus di dalam setiap kehidupan kita,
Seharusnya kasih itu melekat di dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh belajar dari 1 Korintus 13, kita boleh buka saudara dalam Alkitab. 1 Korintus 13 ayat 4, saudara. Kita boleh mengerti bahwa apa yang kita lekatkan di dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi gambaran daripada surat yang terbuka itu, dengan bahwa kita memiliki kasih. Kita tahu kasih itu sabar, saudara. Kasih itu murah hati. Dia tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Dia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, dan kasih tidak berkesudahan, membuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi Bapak Saudara, seharusnya kasih ini adalah melekat di dalam kehidupan kita. Sama seperti hambanya Rasul Paulus melekat di dalam dirinya, sehingga dia tidak ada pertentangan dalam dirinya yang membuat dia menjadi suratan Kristus bagi jemaat-jemaat dalam gereja dan juga bagi orang lain. Bapak Saudara, kalau kita memang adalah harusnya kita dikenal, dapat dibaca dengan segala suatu perbuatan baik kita, teladan hidup kita, segala tindak tanduk kita, bahkan dalam perkataan kita, pemikiran kita, ide kita, gagasan, bahkan setiap keputusan yang kita boleh ambil Bapak Saudara di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita baca lagi lebih dalam 1 Korintus 14 ayat 25, segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Ini ya sangat fantastik Bapak Saudara. Kita harusnya segala sesuatu itu dimulai dari segala satu sumber dalam kehidupan kita, yaitu hati. Ketika hati kita boleh kita kuasai, kondisi kita, hati kita boleh terpancar di dalamnya, maka Allah itu benar-benar ada di dalam kehidupan kita. Ya. Allah itu benar-benar bekerja di seluruh lini kehidupan kita. Bila mana hati kita tidak terkontrol, hati kita jahat, hati kita jauh daripada Tuhan, saudara. Ya, saudara, ini sangat sulit kita menjadi suratan Kristus yang terbuka, saudara, yang dikenal, yang banyak bisa dapat dibaca orang, saudara. Jadi Bapak Saudara, ya, semua orang ini tidak tertutup kemungkinan siapapun bisa terjadi, baik itu yang umum maupun yang khusus. Dan saya percaya kalau kita bisa dikenal, dibaca oleh semua orang, bahwa perbuatan-perbuatan kita telah nyata, saudara. Dan ingat Bapak Saudara, predikat kita sebagai hamba, sebagai anak Kristus, seharusnya Kristuslah yang kita pertontonkan kepada orang lain. Seharusnya Kristuslah yang kita boleh bawa kepada orang lain. Harusnya Kristuslah yang boleh menyinari banyak orang. Ya. Motif utamanya adalah Kristus terlihat dari kata-kata dan tindakan kita. Bagaimana kita menghidupinya, bagaimana kita mencerminnya, dan terlihat semuanya reputasi kita di dalamnya. Saya percaya saudara, setiap apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita itu adalah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan, di mana kita mau dipimpin benar-benar oleh Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, sehingga kita tidak berjalan ke sana ke sini tanpa ada yang jelas, saudara. Dalam 1 Korintus 4 ayat 1 dikatakan, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ini sangat fantastik Bapak Saudara, bahwa yang dikenakan adalah Kristus, baik dalam tugas pelayanan, tugas dalam kehidupan kita sehari-hari, dan sebagainya. Kita tahu bahwa Kristus adalah kehidupan yang luar biasa yang menunjukkan
satu-satunya ciri keselamatan yang luar biasa untuk bumi, untuk banyak orang, dan Dia sumber jawaban yang pasti di dalam setiap kehidupan kita. Dan saya percaya roh yang dari Allah yang hidup itu menunjukkan bahwa karya Allah Tritunggal itu pasti dalam setiap kehidupan kita. Di dalamnya ada Yesus yang bekerja dengan sangat luar biasa, saudara. Tapi saudara, kita tahu bahwa Yesus satu-satunya Tuhan yang benar-benar hidup, yang selalu hidup membawa kita kepada kebenaran yang luar biasa sehingga kita menjadi suratan Kristus. Dan tidak hanya berhenti di pada saat itu, saudara. Dikatakan lebih, ayat berikutnya dikatakan, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Kita tahu bahwa saudara, bahwa hubungannya ini memberikan hukum yang di dalamnya kita memiliki janji di dalamnya, saudara. Ya, saya percaya ini sangat begitu dalam, luar biasa yang kita boleh alami ketika kita benar-benar mengalami dahsyatnya bahwa kita hidup di dalam Kristus dan menyatakan kita adalah suratan Kristus. Saya percaya ini boleh kita alami, saudara, dengan sangat luar biasa, saudara. Ya, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku telah menjadi ingkar, meskipun aku menjadi Tuhan berkuasa atas mereka demikian firman Tuhan. Tapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu demikian. Firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Bapak saudara, itu sangat luar biasa firman Tuhan, bahwa itu tertanam dalam hati kita. Kalau hati kita murni, kalau hati kita tulus, kalau hati kita ada Kristus, batin kita sudah diperbarui. Apapun masalah yang timbul adalah hal-hal yang baik. Apapun kondisi yang timbul adalah hal-hal yang baik. Karena apa, saudara? Karena sumber hati kita ini sudah bersih, sudah ada Yesus bertahta dalam, sudah dikuasai oleh Kristus, sudah hidup dalam firman Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan benar-benarlah Kristus yang ada dalam hidup kita, bahwa kita melakukannya adalah ciri, predikat, kehidupan, semua apa yang berhubungan di mana Kristus di dalamnya, boleh orang banyak lihat, saudara, karena pada dasarnya itu sudah melekat dalam hati kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi menerapkan hal ini agar kita benar-benar menjadi saksi Kristus dimanapun kita boleh berada. Mulai dari keluarga kita, pekerjaan, usaha, bahkan marketplace yang Tuhan sudah percayakan bagi kita sampai ke ujung bumi, saudara. Tidak dapat kita mungkin menjadi saksi Kristus kalau tidak bisa dimulai dari pribadi kita, dari cara mungkin kita berkata, berpikir, bertindak tanduk. Mungkin orang tidak tahu, saudara, tapi kita mulai dari dalam diri kita, dari hati kita, loh hati kita, jiwa kita, raga kita, semua apapun dalam hidup kita, sehingga kita benar-benar menjadi saksinya Tuhan, menjadi gambarannya Tuhan, menjadi dutanya Tuhan, menjadi kebenarannya Tuhan, menjadi firman yang terbuka, menjadi firman yang hidup. Ada kuasa di dalam hidup kita yang bisa dapat memperbarui orang. Saya percaya, saudara, kalau kita menjadi suratan Kristus, akan banyak orang yang memegang puncak jubah kita, bahwa keselamatan Tuhan adalah hidup kita. Kita boleh impartasikan, kita boleh bagikan, kita boleh bawa banyak orang untuk datang mengenal Tuhan. Karena hidup kita boleh bersumber pada suratan Kristus tadi. Mohon maaf, saudara, tidak ada cacatnya, tidak ada celahnya. Kita menjadi panutan
kita menjadi orang-orang yang terkenal karena kebaikan kita, karena perbuatan kita, karena di dalamnya ada kebenaran yang orang boleh membuat sesuatu perubahan yang begitu sangat luar biasa, Bapak Saudara. Mari bersaudara saya ngajak, jadilah kita suratan Kristus. Itu tidak begitu rugi bagi kita, Saudara. Tapi ini membentuk karakter kita. Kita juga akan mengalami damai sejahtera yang begitu luar biasa. Dan kita juga akan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Saya percaya, Saudara, kebenaran ini boleh memerdekakan Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan. Terima kasih Saudara, kiranya Bapak Ibu Saudara boleh kuat untuk terus mengerjakan pekerjaan ilahi, panggilan Tuhan di dalam setiap kehidupan Saudara, menjadi gambaran Kristus yang boleh terbuka oleh dan bagi setiap orang. Diberkati oleh Bapak Saudara, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita boleh berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami boleh bersyukur ya Tuhan buat hari ini. Firman-Mu begitu luar biasa dan dahsyat ya Tuhan Yesus. Jadikan kami menjadi surat terbuka di mana Kristus menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Menjadi sebuah kehidupan, menjadi sebuah loh yang luar biasa ya Tuhan. Kalau Engkau mengatakan ya Bapa, semuanya berasal bersumber dari awalnya adalah loh. Itu roh kami, hati kami yang paling dalam. Biar Kau temui di dalamnya ada kebersihan yang luar biasa, kemurnian di dalam Tuhan. Sehingga apapun tindak tanduk kami, apapun kehidupan kami, apapun segala sesuatu dalam hidup kami yang keluar adalah ya Roh Kudus, adalah benar-benar kehidupan yang baik ya Tuhan Yesus. Kami mau banyak dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa, membawa banyak orang kepada Kristus, mulai dari kami, dari hati kami yang paling dalam ya Tuhan. Kami menjadi orang yang terkenal ya Tuhan dan dikenal oleh orang banyak karena perbuatan kami adalah perbuatan kasih yang begitu luar biasa. Kami boleh sabar Tuhan, kami boleh menguasai diri kami dan banyak hal yang perlu kami boleh tampilkan kepada orang lain karena kami percaya Tuhan, karena itu sudah dimulai dari awal, dari hati kami yang paling terdalam ya Tuhan Yesus. Kami tahu Roh-Mu yang hidup itu yang menghidupi kami, yang menyanggupkan kami, yang membuat kami tetap kuat ya Tuhan bersama dengan Tuhan. Bapa, ini kami pakai kami dalam keberadaan kami apapun ya Tuhan Yesus. Kami percaya karya dan kuasa daripada Roh itu tidak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kami. Kuatkan dan teguhkan kami terus Tuhan. Bila Roh-Mu menyala-nyala atas setiap kehidupan kami ya Bapa. Terpuji termulia Engkau ya Tuhan Yesus. Urapi kami, perlengkapi kami, didik kami, bawa kami semakin dekat kepada-Mu. Terpuji termulia Engkau ya Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kiranya Bapak Saudara boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara boleh tetap semangat di dalam Tuhan. Jadilah kita menjadi sulatan Kristus yang boleh dibaca setiap orang sehingga kita boleh berimpact, berdampak mulai dari keluarga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, usaha kita, mungkin juga bagi masyarakat dan bagi bangsa ini. Mulailah dari Bapak Ibu Saudara, dari kita pribadi, sehingga kita menjadi diberkati dan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kiranya Bapak Ibu Saudara boleh diberkati melalui firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.